Pukul 14:53. Oke, selamat datang semuanya di channelku. Ini perdana aku bikin semacam sharing, berbagi apapun. Dan ini nanti judulnya apa juga belum difikirkan. Mungkin ini aku akan berbagi sedikit tentang pengalamanku akhir-akhir ini. Terutama di awal tahun 2025 ya, teman-teman. Mungkin sudah sering banget dibahas di luar tentang fenomena dari brain rot, gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang belum kenal istilah ini, jadi brain rot itu bisa dibilang istilah informal yang digunakan biasanya untuk menggambarkan kondisi mental yang terpengaruh oleh bisa dibilang seperti konten digital yang berlebihan, monoton, dan cenderung kurang bermanfaat gitu. Bukan ke kontennya ya, lebih kepada penggunaan atau konsumsinya dari kita sebagai user gitu. Dan jelas istilah brain rot ya, itu tidak merujuk pada kerusakan fisik di otak, bukan ya. Tapi lebih kepada penurunan kondisi mental dan intelektual seseorang akibat dari paparan konten tadi yang bisa dibilang absurd gitu ya. Nah, fenomena ini tuh sering sekali diakui di era digital ya, terutama di kalangan generasi muda yang pasti banyak menghabiskan banyak waktu di media sosial dan juga aplikasi hiburan lainnya. Mungkin melihat sejarahnya sedikit gitu tentang istilah brain rot, itu pertama kali muncul dalam buku Walden karya Henry David Thoreau pada tahun 1854 gitu. Jadi istilah brain rot ini udah lama banget ada. Nah, di dalam bukunya Henry David ini mengkritik kebiasaan masyarakat waktu itu yang lebih suka memilih ide-ide yang sederhana tapi dangkal gitu, daripada gagasan yang lebih kompleks dan menantang ya. Mungkin orang-orang zaman dulu lebih kritis ya. Tapi istilah brain rot ini mendapatkan makna baru gitu di era digital terutama pada tahun 2023. Itu istilah brain rot mulai populer di kalangan generasi muda, terutama di platform seperti TikTok atau Reels, Instagram, di mana konten viral itu seringkali bersifat dangkal atau humoris tapi kurang bermakna gitu. Dan juga otomatis minim nilai intelektual ya. Nah, pada tahun 2024 dari Oxford University memilih brain rot ini sebagai word of the year gitu, karena mencerminkan kekhawatiran terhadap konsumsi berlebihan dari konten-konten yang berkualitas rendah terutama. Nah, fenomena ini tuh semakin sering diakui karena dampaknya pada kesehatan mental, khususnya pada anak-anak dan remaja. Tidak jarang juga ke orang-orang dewasa juga kok. Nah, beberapa penelitian dan panduan yang diterbitkan oleh Lembaga Kesehatan Mental itu menyoroti pentingnya mengenai dan menghindari. Jadi kenal dan juga menghindari efek negatif dari konsumsi nonton konten-konten semacam ini. Jadi ini konteksnya bukan di bahaya kontennya ya, tapi lebih bagaimana kita bijak dalam menggunakannya sehari-hari. Mungkin kita akan cek dulu ya, gejala apa sih brain rot itu? Gejalanya. Oh, aku itu kena brain rot nih. Itu bisa dilihat dari apa gitu. Yang pertama bisa dilihat dari penurunan konsentrasi. Jadi seseorang yang mengalami brain rot sering kesulitan untuk fokus pada tugas-tugas yang kompleks. Aktivitas sehari-hari jadi lebih sulit. Bahkan untuk hal-hal sederhana kita tuh sering ngeblank gitu loh. Mungkin yang dulu ini adalah aktivitas yang sering kita lakukan sehari-hari, tapi konsentrasi kita menurun. Itu gejala pertama. Kemudian yang kedua ada mulai kehilangan kreativitas. Jadi aktivitas yang monoton dan pasif dapat menghambat kemampuan berpikir kreatif, kayak kita semua tahu itu. Nah, ketika otak tidak lagi tertantang untuk memecahkan masalah atau menghasilkan ide baru, jadi mental itu kayak stagnan gitu loh. Jadi tidak bergerak.
Tuh, jadi tadi ada penurunan konsentrasi, kehilangan kreativitas. Kemudian yang ketiga, nah ini meningkatkan resiko kecemasan dan juga depresi bahkan. Nah, jadi nonton konten-konten yang tanpa henti, jadi konten cepat begitu ya. Scroll gitu. Nah, ini seringkali nih memicu perasaan tidak puas atau bahkan isolasi sosial. Jadi kita kayak males banget bersosial. Nah, hal ini dapat mempengaruhi gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi tadi. Nih, kalau udah cemas, udah depresi, akhirnya apa? Keempat, kelelahan mental. Nah, terlalu banyak informasi yang masuk ya, tanpa pengolahan yang baik dapat menyebabkan burnout atau kelelahan mental. Jadi otak kita itu terus-menerus dipaksa bekerja tanpa istirahat. Kita akan jadi kehilangan energi gitu, menjadikan orang gampang stres dan juga kehilangan semangat. Dan nanti pada akhirnya adalah ya isolasi sosial pasti yang kelima. Isolasi sosial. Jadi terjadi ketika ini kemampuan kognitif seseorang itu sudah mulai menurun, yang membuat mereka cenderung menghindari interaksi sosial yang memerlukan keterlibatan mental. Kecenderungan untuk menghindari ya. Nah, kondisi ini tuh dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam komunikasi dan juga kita bisa memperburuk perasaan kesepian. Capek nih kalau udah step 5 nih. Dan akhirnya nanti yang mungkin paling bisa dilihat itu adalah kemampuan mata kita jadi gampang tegang atau sakit kepala ya. Ya karena tadi kita terlalu banyak di depan layar. Tadi istilah dari brain rot itu sering dialami oleh anak-anak dan remaja. Tapi ternyata juga bisa loh dialami oleh guru-guru di Indonesia ya. Kebetulan profesi saya juga sebagai guru. Nah, apa sih dampak yang bisa dilihat gitu? Yang pertama itu penurunan konsentrasi dan fokus ya, tentu saja nih. Kita akan mengalami kesulitan untuk fokus, terutama untuk waktu yang lama ya. Karena otak kita itu terbiasa dengan konten yang cepat dan instan. Sehingga membuat proses pengajaran menjadi kurang menantang begitu. Karena mudah lelah tadi. Kemudian kurangnya keterlibatan guru. Nah, guru yang sering banget terpapar konten digital, gitu cenderung lebih sulit untuk konsentrasi dan memilih tugas yang mana sih yang harus diprioritaskan begitu. Sehingga kebingungan ini berdampak langsung juga keterlibatan guru tersebut dalam mengajar di kelas. Gitu, capek, bawanya capek mulu padahal gak ngapa-ngapain. Akhirnya nanti juga sama ya, kayak stres, burnout, gitu, kelelahan mental. Akhirnya larinya nanti juga ke fisik. Mungkin untuk beberapa orang ada yang sampai MAH atau GERD gitu ya. Wah, itu bisa bahaya banget tuh. Dan makin kesini nanti kita akan menjadi kurang interaksi sosial gitu. Karena mudah merasa cemas dan tidak percaya diri. Karena interaksi sosial di sini adalah bisa dibilang ujung tombak dari pengajaran gitu. Kita tidak mungkin dong tidak berinteraksi dengan siswa, dengan sesama teman, guru, dengan kolega, dengan masyarakat sekitar. Kita nggak mungkin dong sebagai guru akan menghilangkan kebiasaan interaksi sosial. Mungkin membatasi untuk beberapa yang kita sebut toksik gitu, itu masih nggak masalah ya. Tapi kalau sampai semuanya kita tutup gitu, ya akhirnya yang capek adalah kita sendiri. Nah, sekarang nih, gimana ya solusi dari burnout itu? Mungkin ini bisa jadi alternatif sih buat teman-teman. Yang pertama, bisa sih ini kita batasi dulu waktu kita menatap layar. Jadi kita bisa tetapkan aturan waktu gitu, seperti nonton ponsel atau komputer. Kita bisa mengalihkan sementara begitu, aktivitas yang lebih ke fisik gitu. Mungkin kalau teman-teman memegang smartphone masing-masing, misalnya nih HP saya Xiaomi ini ada fitur untuk mengecek seberapa lama sih kita bermain sosial media ataupun waktu kita menatap layar gitu. Dan itu bisa menjadi warning buat kita untuk membatasi, oh ini aku sudah terlalu lama nih buat nonton konten. Jadi kita bisa hindari dulu itu. Kemudian bisa dengan menghindari atau membatasi penggunaan gadget sebelum tidur. Karena
itu akan mengganggu pola tidur kita dan memperburuk kelelahan mental. Mungkin kita malah kadang lebih seneng kayak, oh nonton film sebelum tidur gitu. Tidak masalah sebenarnya dengan itu, hanya kita harus atur waktunya. Misalnya dengan 1 jam sebelum tidur, misalnya kita mau tidur jam 10, oke, sampai jam 9 kita stop misalnya. Kita bisa alihkan ke apa, nyuci piring, atau baca buku gitu ya. Apapun yang bisa membuat kita lebih mudah tertidur selain menggunakan gadget. Bisa juga dengan menghapus aplikasi yang sekiranya nggak diperlukan. Karena kadang kita itu kayak tergoda buat buka lagi nih, padahal udah lama loh nggak kita pakai itu. Misalnya apa ya, aplikasi-aplikasi game atau sosmed lain. Teman-teman lebih aktif di TikTok misalnya, tapi di situ ada Facebook gitu. Akhirnya kita akan terpontang-panting gitu, lari sana sini mencari apa ya istilahnya, mencari dopamin begitu buat otak, yang justru itu akan memperburuk brain rot itu sendiri. Dan yang paling oke itu kita bisa loh masuk ke aktivitas fisik dan sosial secara langsung, olahraga ya. Kita dikit-dikit gak apa-apa kok, yang penting bisa lah untuk membantu kita dari kelelahan mental tadi. Kalau teman-teman punya waktu yang lebih, bisa juga bikin atau menonton konten yang kualitasnya lebih gitu. Dengan membaca buku, konten ini nggak harus berbentuk digital ya teman-teman. Bisa juga dengan nonton film, itu juga boleh, yang bisa membantu kita fokus dan berkonsentrasi, atau bahkan berimajinasi gitu. Dan pada akhirnya yang paling wah menurut saya ya, itu istirahat digital. Jadi berikan otak kita itu waktu untuk istirahat. Jadi konklusi dari atas tadi ya, supaya kita tidak terlalu lelah dalam apa ya, kita ingin mengikuti perkembangan informasi tapi jadinya malah semuanya masuk, dan itu malah bikin kita jadi gampang capek. Oke, itu yang saya alamin terutama di era-era awal tahun ini, era awal tahun. Kayaknya memang brain rot itu nggak cuman pengaruh di kalangan anak-anak sih, di kalangan remaja. Kita yang mungkin secara usia udah 30 plus mungkin juga mulai terpapar oleh itu. Dan konteksnya ya teman-teman, ini bukan tentang kontennya. Jadi bukan salah kontennya, tapi kita yang lebih bijak dalam menggunakannya. Gitu. Kita harus mulai belajar untuk kembali ke zaman-zaman dulu mungkin teman-teman, waktu masih remaja yang mungkin tidak terlalu terpapar dengan gadget. Itu bisa membantu banget kok buat kita sedikit bernafas gitu. Karena kalau kita ingin semuanya serba tahu, akhirnya kita malah capek sendiri. Kadang nggak tahu itu juga lebih asik kok. Oke, sekian itu dari saya tentang pengalaman saya tentang brain rot. Mungkin teman-teman ada yang mengalami hal yang sama, semoga lekas membaik ya. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. See you.